Halo, selamat datang di channel Let's Write English bersama saya Yosef Margono. Dalam channel ini saya akan mengajak Anda semua untuk belajar menulis bahasa Inggris. Kita akan mulai dari yang sederhana, lalu perlahan-lahan meningkat ke materi yang lebih kompleks atau ke topik yang lebih kompleks. Menulis dalam bahasa apapun sebenarnya prinsipnya sama. Ya. Sebuah tulisan akan baik kalau setiap kalimat ditulis dengan benar. Nah, kalau setiap kalimat ditulis dengan benar dan memiliki koherensi satu sama lain, maka tulisan juga akan baik. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan. Ya. Bahasa tulis itu berbeda dari bahasa lisan. Ya. Dalam bahasa lisan, seorang pembicara seperti saya sekarang ini bisa menggunakan intonasi, kemudian isyarat, lalu juga jeda, ya, untuk memberikan penekanan tertentu dan untuk menyampaikan pesan. Nah, semua itu dalam bahasa tulis tidak ada. Oleh sebab itu, dalam bahasa tulis, agar pesan bisa tersampaikan dengan baik, maka kalimat harus ditulis dengan benar. Ya. Nah, dalam video ini saya akan memberikan contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang nantinya akan saya bahas secara detail ya, dalam video-video berikutnya. Jadi pertama, harus dipahami dulu pengertian tentang kalimat. Sebenarnya apakah kalimat itu? Ya. Kalimat adalah kelompok kata, ya, atau syarat kalimat adalah yang pertama, harus memiliki subjek dan predikat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, sebuah kalimat harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan titik atau period, ya, atau juga tanda tanya, question mark, dan tanda seru atau exclamation mark. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Nah, dalam contoh ini, Ricky eats. Ya. Dua kata ini merupakan kalimat yang baik. Karena apa? Dia memiliki subjek dan predikat. Perlu diperhatikan bahwa subjek itu selalu kata benda dan predikat selalu kata kerja. Jadi syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, bahwa kalimat harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ya, Ricky, saya tulis dengan huruf kapital dan saya akhiri dengan titik. Ya, jadi ini merupakan kalimat yang baik. Contoh kedua sekarang. Nah, dalam kalimat kedua kita melihat kita memiliki tiga kata di sini. Ricky eats rice. Jadi selain ada subjek dan predikat, kita juga memiliki objek. Nah,
Ini juga merupakan kalimat yang baik. Kemudian berikutnya adalah contoh ketiga. Jadi silakan diperhatikan contoh yang ketiga, Ricky eats rice heartily. Ya. Kita tidak hanya memiliki subjek, predikat, tetapi juga objek dan keterangan, yaitu di sini adverb. Nah, dari contoh kalimat 1 sampai 3 kita bisa melihat bahwa sebuah kalimat bisa hanya terdiri dari sebuah kata atau dua kata subjek predikat, bisa juga 3 kata ya, subjek predikat objek, bisa juga lebih dari 3 kata seperti contoh yang ketiga. Nah, ternyata mudah bukan membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Sekarang mari kita lihat kelompok kata berikut ini dan perhatikan perbedaannya. Saya mempunyai sebuah kalimat yang berbunyi Ricky eats and drinks. Contoh nomor 1 tadi Ricky eats, tetapi dalam contoh ini Ricky eats and drinks. Kemudian contoh berikutnya nomor 5 adalah Ricky eats fried rice and drinks cappuccino. Nah, kemudian saya beri satu contoh lagi. Ricky and Javon eat. Nah, silakan perhatikan contoh-contoh ini. Ya. Jadi apapun kalimat yang Anda buat atau berapapun kata yang Anda perlukan untuk membuat kalimat itu, yang paling penting adalah prinsip utama tadi, bahwa kelompok kata itu harus memiliki subjek dan predikat, dan yang kedua harus diawali dengan huruf kapital dan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Nah, jadi kita akan melihat contoh-contoh berikutnya. Berarti yang ketujuh sekarang
and Jevon eat fried rice and drink cappuccino. Sedangkan contoh yang ke-8, Ricky eats fried rice and Jevon drinks cappuccino. Jadi contoh-contoh kalimat ini memang saya buat berbeda agar kita melihat perbedaan-perbedaan setiap kalimat itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mempunyai kelompok kata seperti ini? Ya. Saya tulis di sini. Ya. Are you okay? Ya. Ini bagaimana? Apakah ini kalimat? Ya. Kemudian juga are you not okay? Nah, contoh lain, misalnya don't go, atau satu lagi go. Ini go. Apakah ini sebuah kalimat? Ya. Nah, baik, saya sudah memberikan banyak contoh. Lalu kita pun juga harus hati-hati dalam membuat kalimat. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita perlu hati-hati dalam membuat kalimat. Saya hapus dulu. Berarti nomor 13 di sini. Because Ricky eats. Bagaimana kalau Anda menulis seperti ini? Apakah ini merupakan kalimat? Jawabannya adalah bukan atau tidak. Ya, itu bukan kalimat. Ya. Mengapa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas di kesempatan-kesempatan mendatang. Ya. Jadi yang ingin saya katakan pada akhir video ini adalah bahwa dalam setiap bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris, ada banyak tipe atau jenis kalimat. Ya, kalimat bisa pendek, hanya 2 kata, bisa juga panjang, ya, banyak kata. Jadi saya sudah memberikan contoh-contoh kalimat yang benar, dan juga terakhir ini contoh yang tidak benar. Oleh sebab itu, because Ricky eats, saya tidak memberi tanda titik karena ini merupakan contoh yang salah. Jadi semua ini akan kita bahas lagi secara mendetail dalam video-video mendatang. Ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih.